Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, waktunya ini aku buat untuk pembacaan Twin Flames. Oke, dan ini untuk Divine Feminine. Aku udah selesaikan untuk pembacaan kamu yang general reading untuk semua zodiak di Agustus. So, sekarang untuk Divine Feminine di Agustus ini kita lihat detail energinya yang bermain, ya. Energi cintaan, keuangan, ataupun mungkin keuangan juga kita melihat secara menyeluruh. Apalagi aku merasakan banget di Agustus ini karena Sun ada di Cancer dan juga masuk di Leo nanti. Ini akan berdampak cukup kencang untuk kamu Divine Feminine. Ada energi yang ada semangat baru aku lihat, tapi kita lihat aja dulu oracle-nya ya. Oke. Untuk Divine Feminine, kita lihat sama-sama ya. Oke, oracle-nya. Oke, untuk Divine Feminine, energi kamu adalah star delegating. See us other, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Sekarang kamu bisa jujur terhadap diri kamu sendiri dan orang lain jika kamu butuh untuk orang lain ada sekitar kamu. Ini waktunya untuk belajar mendengarkan apapun pengalaman. Di sini waktunya untuk belajar dari orang lain, itu yang aku lihat. Jadi kalau kamu ada energi dekat orang baru dan orang ini bantu kamu untuk banyak belajar melihat kehidupan, that's good. Ya, don't break down, jangan menahan diri kamu, jangan terlalu keras hati sampai kamu gak mau belajar sesuatu gitu. Karena kamu bisa melewatkan banyak hal yang bisa jadi orang ini mengetahui banyak hal yang lebih daripada yang kamu ketahui dalam hidup. Ya, instant supply, you are supply for today and all of your tomorrows. Okay. Energinya di sini ngasih lihat energi kamu yang bakal butuh banget untuk banyak belajar dan mengerti kehidupan, dan ini waktunya juga untuk kamu melihat diri kamu sendiri, istirahat. Ada hal dalam diri kamu yang perlu untuk melihat ke tenangan diri. Ya, kamu memang independen, cantik misalnya, tampan gitu ya, dan kamu baik apa adanya. So, oh ya, ini aku ingat kemarin ada kakak yang share, yang cerita kalau dia adalah divine masculine. Easy, that's it, di pembacaan. Oke, di sini pernah aku share juga dulu ya. Sebentar, boundaries. Di sini aku pengen ngasih tahu sebenarnya nggak mungkin divine masculine akan ada di pembacaan divine feminine. Jadi bagi kakak yang menonton video ini sudah pasti adalah seorang divine feminine. Kan divine masculine mau dia perempuan ataupun laki-laki, dia akan berada di posisi tidak akan percaya tentang divine feminine, masculine ataupun tentang twin flame. Oke. Jadi kenapa dia, mungkin kakak ini ngerasa dia adalah seorang divine masculine, mungkin karena dia ngerasa relate. No, pembelajaran atau perjalanan twin flames bukan tentang kita ngerasa relate ya, bukan kita ngerasa resonate, bukan ya. Tapi gimana cara kita ngelihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita jangan ngelihat apa yang pas dengan kita, tapi kita ngelihat apa yang udah kita pelajari selama ini dan apa yang udah kita terima. Kita harus reseptif. Allow yourself to receive. Jadi di sini aku ngasih lihat, memang divine feminine akan bisa ngerasakan energi seperti divine masculine pasti, karena dia adalah energi. Divine feminine adalah seseorang yang akan berada di sisi, bisa ngerasakan dua sisi karena spiritualitasnya. Jadi kamu bisa ngerasakan energi divine masculine, begitu juga energi diri kamu sendiri itu divine feminine. Tapi bukan berarti kamu adalah seorang divine masculine, no ya. Seorang divine masculine sudah pasti adalah seseorang yang lari, pergi, dan dia tidak akan mempercayai hal ini sama sekali, apalagi tentang spiritualitas dan perjalanan twin flames itu. Tapi yang akan bergelut dengan energi ini itu adalah divine feminine, okay? Dan belajar untuk melihat suatu hal tidak tentang label juga, gitu ya, entah divine masculine, divine feminine, apapun itu. Apakah kamu udah menjadi seseorang yang reseptif
udah menerima diri kamu apa adanya, menerima apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang apa adanya, sebaik-baiknya. Ya, itu yang terjadi. Ini yang bermain. Oke. Oh ya, ada kakak yang sharing juga, pengen tanya sesuatu, mungkin habis ini bakal aku buat pembacaannya ya. Sembari setelah pembacaan Twin Flames ini. Jadi kita bakal sharing-sharing lagi. Oke, dan di sini seperti yang aku bilang, untuk kamu yang berada di perjalanan, terlepas label kamu apa, tapi kalau kamu memahami, mengerti, dan menyadari, percaya tentang perjalanan Twin Flames, kamu adalah seorang divine feminine. Ya, that's it. Itu sudah pasti. Ya, karena nggak mungkin kamu ada di sini. Oke. Dan divine masculine adalah seseorang yang pergi, seseorang yang menjauh, dan seseorang yang akan menganggap kamu gila dan menganggap kamu stres untuk mempercayai hal-hal yang tabu seperti ini. That's it. Ya, sesimpel itu. Oke. Jadi kita lihat lagi energinya. Kamu akan dapat seperti energi supply. Supply itu kayak ada kesedihan, ada patah hati, ada kekecewaan. Memang sebelum ini terasa, tapi akhirnya kamu merasakan diri kamu, hidup kamu jauh lebih baik justru saat kamu memahami untuk satu, melepaskan label Twin Flame. Itu akan jadi berkat jika kamu belajar memahami. Aku dulu ada di posisi kamu, dimana aku memaksakan banget untuk harus sudah pasti Twin Flame, harus balik, dia harus kembali, pokoknya aku harus menunjukkan aku bisa bersatu dengan dia, dan wala hanya membuat energi aku makin buruk, dan dia nggak pernah kembali di saat itu. Tapi justru saat aku mengikhlaskan, aku tidak mau menilai apapun juga, aku tidak juga benar-benar melepaskan, tapi aku mengikhlaskan dalam bentuk memang pelepasan, tapi tidak lagi menilai secara buruk, justru di dalam hitungan hari, ya, dia kembali dengan keteguhan hatinya, dengan kekerasan hatinya, dengan keberanian diri dia untuk berkomitmen gitu. Itu yang aku lihat. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk dijelaskan, tapi itu yang terjadi. Dan saat kamu memahami itu dan kamu menyadari kamu tidak punya pilihan lain selain melepaskan, that's it. Ya, nggak ada perlu ketakutan, nggak ada perlu penilaian apapun yang udah terjadi, ya udah, nggak perlu untuk takut ya, karena koneksi kamu dengan dia nggak akan pernah pergi menjauh, nggak akan pernah untuk menghilang. Yang hilang hanya keegoisan kamu, tapi saat kamu menghilangkan dan mengikhlaskan keegoisan pergi, kamu menerima cinta kamu, dan akhirnya kamu menjadi open minded, membuka hati kamu juga, dan kamu akan merasakan ya cinta dia. Kamu merasakan cinta dia itu nggak pernah pergi sih, there is no separation, nggak pernah dia benar-benar meninggalkan kamu. Saat ego kamu lepas, kamu menyadari itu hanya fisik, ya itu hanya ego dia semata yang ingin menjauh, dan perpisahan itu ilusi ya. Ini yang aku ingat banget apa yang dikatakan Dewa Krishna terhadap Dewi Radha, yaitu adalah bagaimana aku bisa bersatu dengan kamu ketika aku dan kamu itu adalah satu jiwa. Bagaimana aku bisa menikahi diri aku sendiri. Jadi ini bukan tentang kamu dengan dia harus berpisah ataupun bersama, tapi esensinya kamu harus lihat di mana kalau divine masculine dan feminin itu adalah satu. Saat satu, ya wajar kalau kamu secara energi merasakan seperti energi seorang divine masculine. Ya, dan wajar karena kalian satu jiwa. Oke. Dan rasa yang berlebihan untuk bersama itu berasal dari apapun yang lebih dari cinta itu sendiri. Jadi saat kamu menyadari perpisahan itu gak pernah ada, malah secara naturalnya dia kembali. Seperti kamu, kasarnya nih ya, seperti kamu tuh kayak agak sedikit halu memang. Kamu ngerasa seperti perpisahan fisik itu gak pernah ada.
dan kamu nggak pernah ngerasa sedih saat dia jauh, saat dia pergi. Kamu ngerasa ya udah, ini pilihan hidup dia ada jalan dia sendiri, ada pilihan dia sendiri, ya udah. Dan somehow diri kamu, hati kamu kayak kamu tahu dia akan kembali suatu saat nanti, bukan karena kamu yakin. Ini tentang deep knowing. Aku nggak tahu gimana jelasinnya, ini yang aku jalani dan aku rasakan sekarang ya. Dan apa yang terjadi antara aku dengan divine masculine aku seperti itu. Aku nggak pernah ngerasa berpisah lagi. Aku ngerasa aku dengan dia itu satu, ya udah. Mau sejauh apapun jaraknya, perpisahannya. Dan mungkin orang bilang, kok bisa kamu menjalani hubungan yang seperti itu, seperti kayak nggak ada kejelasan, dia jauh LDR atau gimana pun juga ya, kok kamu bisa seperti itu. Ini bukan tentang fisik yang harus selalu bersama, tapi aku tahu hati aku, rasa aku, tapi aku tidak merasa ini adalah rasanya dia gitu. Jadi yang utama aku rasakan adalah tentang diri aku sendiri, itu inisiatifku, hati aku sendiri gitu. Aku nggak perlu mencari apapun yang di luar diri aku, apa yang dia rasakan tentang aku, no. Aku hanya ingin mencari apa yang ingin aku rasakan, dan aku ingin kembali satu dengan Tuhan dan semesta. That's it, itu tujuan aku. Kenapa aku sampai masuk ke tarot juga, astrologi, psikologi modern, spiritual itu. Dan saat aku menyadari hal tersebut, dia datang, ya udah, kayak nggak ada exciting atau happy yang kayak tuh kan bener gitu, aku harus ngasih tahu dunia kita udah bareng temen. Malah aku ada di energi oke, gitu, dia kembali. Tapi di satu sisi aku ngerasa kembali, emangnya dia pernah pergi selama ini sih? Karena aku kayak punya deep knowing kalau dia nggak pernah kemana-mana. That's it. Jadi saat dia kembali, somehow tidak memberikan ego ke aku, karena aku tidak memiliki harapan berlebihan untuk dia kembali, karena aku tahu kami nggak pernah berpisah. That's it. Nanti mungkin aku akan bantu jelasin untuk pembacaan selanjutnya, readingnya, tapi untuk saat ini nih, kamu tunggu aja nanti penjelasan aku mau buat yang divine masculine dulu habis ini. Okay, so that's it. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.